Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi zidna ilma wa alhiqna bisolihin wa tawaffana muslim. Pemirsa DFTV yang dirahmati Allah, kita bertemu lagi dalam kajian kitab hadis Arba'in Nawawiyah. Kali ini kita akan membahas dua hadis sekaligus, yaitu hadis yang ke-30 sama hadis yang ke-31. Al-hadisus salasun, hadis yang ke-30, an Abi Sa'labah, dari Abi Sa'labah Al-Khushani Jursum bin Nashir radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah meridhoinya. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, Rasulullah bersabda, innallaha farada faraido fala tudayyi'uha. Sesungguhnya Allah itu telah menetapkan hukum, menetapkan sesuatu yang wajib, fala tudayyi'uha, maka jangan kalian sia-siakan. Hadis ini dari sahabat Abi Sa'labah Al-Khushani Jursum bin Nashir. Beliau menyampaikan sabda Rasulullah SAW. Sesungguhnya Allah itu telah menetapkan kewajiban-kewajiban kepada orang-orang yang beriman. Maka fala tudayyi'uha, jangan pernah menyanyiakan kewajiban-kewajiban itu. Nah, jadi apapun yang telah diwajibkan oleh Allah, maka kita sebagai orang beriman wajib untuk menjalaninya. Ya, wajib untuk sam'an wa ta'ah. Wajib untuk menjalankan. Jadi tidak boleh kita itu menyanyiakan yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semua yang Allah perintahkan kepada manusia itu pasti akan kembali kebaikan buat manusia itu. Allah menyuruh kita sholat, Allah menyuruh kita puasa, Allah menyuruh kita untuk pergi haji, Allah menyuruh kita untuk bersedekah. Semuanya itu tidak hajatnya Allah, tidak kebutuhannya Allah sesungguhnya. Karena Allah nggak butuh manusia. Allah nggak butuh amal-amal kita. Semuanya yang kita lakukan itu akan kembali kepada diri kita. Ya. In ahsantum fali anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kita selalu berbuat kebaikan, kebaikan itu akan kembali pada diri kita. Dan begitu juga ketika kita menjalankan dosa, berbuat maksiat kepada Allah, maka maksiat itu juga akan merugikan untuk diri kita sendiri. Lalu, kenapa Allah itu memerintahkan kita untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban? Kenapa Allah menyuruh kita untuk beribadah? Kalau memang bukan kebutuhannya Allah. Inilah Maha Rahman Rahimnya Allah. Allah mau memberikan jalan untuk kebahagiaan manusia. Jadi ketika Allah menyuruh manusia untuk ibadah, sesungguhnya Allah mau menyelamatkan manusia dengan ibadahnya itu. Jadi sama sekali Allah tidak pernah mendapat manfaat dari ibadah-ibadah yang dilakukan oleh manusia. Dan andai kata manusia itu berdosa kepada Allah, maka dosa itu sesungguhnya tidak akan merugikan Allah. Ya, dosa itu akan merugikan untuk diri kita sendiri. Ya, maka ketika kita bisa beramal kebaikan, sebaiknya kita bersyukur kepada Allah. Ya, kalau kita berbuat dosa, maka sebaiknya apa? Jangan salahkan Allah, tapi salahkan diri kita sendiri. Ma asobaka min hasanatin faminallah, wa ma asobaka min sayiatin famin nafsik. Kalau ada sesuatu yang baik menimpa diri kita, alamatkan kepada Allah. Contoh nih, kita sekarang bisa ikut kajian, kita sekarang bisa melaksanakan ibadah, kita sekarang bisa melaksanakan sholat, maka alamatkan ya kebaikan itu kepada Allah. Itu bukan karena kekuatan diri kita, tetapi semuanya adalah karena kudrat dan iradatnya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi wa ma asobaka min sayiatin famin nafsik. Ketika ada sesuatu yang tidak baik menimpa diri kita, maka jangan pernah kita itu menyalahkan Allah. Itu pasti ada kecerobohan, ada kesalahan dari diri kita sendiri. Jadi kalau ada orang berdosa, jangan bilang, ini kan takdir Allah. Tidak mungkin Allah itu berkehendak kepada hambanya untuk berbuat dosa. Allah itu selalu berkehendak untuk hamba-hambanya, agar hambanya itu berbuat kebaikan. Ya.
Kemudian wa hadda hududan fala ta'taduha. Dan Allah juga telah memberikan batasan-batasan, ya, fala ta'taduha, maka jangan kalian melewati batas. Ya, kan ada perintah, ada larangan. Larangan itu adalah batasan-batasan yang harus kita jalani. Jangan kita melewati batas. Ya, jangankan ya berbuat dosa. Berbuat baik saja kalau melewati batas itu enggak disukai oleh Allah. Ya. Jadi over dalam berbuat baik itu enggak disukai oleh Allah. Ya, apalagi sudah berbuat dosa pakai over lagi. Berlebihan dalam berbuat dosa lebih tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah Rasulullah memanggil seorang sahabat yang dia sedekah habis-habisan, tapi keluarga ditelantarkan, dipanggil sama Rasulullah. Ya, memang sedekah itu baik, tetapi kalau kamu harus menelantarkan keluargamu, maka itu sesuatu yang sia-sia. Nah, maka jangan kita berlebihan. Walaupun itu dalam urusan-urusan yang baik, apalagi dalam urusan-urusan berdosa kepada Allah. Ya, innallaha la yuhibbul musrifin. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak suka dengan orang yang israf, orang yang berlebih-lebihan. Ya, dalam urusan kebaikan yang Allah sukai adalah istiqomahnya. Dan istiqomah itu memang berat gitu. Ya. Daripada apa? Ada orang berbuat baik luar biasa, ya, berbuat baiknya. Ya. Ketika suatu saat ternyata dia meninggalkan kebaikan. Itu Allah nggak suka. Yang Allah sukai adalah kebaikan yang dilakukan secara kontinu, kebaikan yang dilakukan secara istiqomah. Inna khairul umur adwamuha wa inqalla. Sebaik-baik urusan, sebaik-baik amal adalah ketika amal itu dilakukan dengan kontinu, walaupun hanya sedikit. Ada orang setiap hari baca Quran, mungkin nggak banyak ayat, hanya cuma 2-3 ayat. Itu setiap hari, tapi kontinu dilakukan, itu lebih disukai Allah. Ketimbang orang yang satu hari baca Quran khatam, tapi setelah itu dia nggak baca Quran lagi. Allah nggak suka dengan ibadah yang terlalu berlebih-lebihan, kemudian tidak diistiqomahkan. Ya. Kemudian wa harrama asya'a fala tantahikuha. Dan Allah telah mengharamkan sesuatu, maka jangan kalian langgar. Jadi yang sudah diharamkan oleh Allah, kita jauhi. Jangan pernah kita itu melanggar terhadap yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sesuatu yang dilarang oleh Allah, itu pasti akan merugikan manusia. Dan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, itu pasti membawa kebaikan buat manusia. Ya. Kemudian wasakata an asya'a rahmatallakum. Dan Allah mendiamkan sesuatu rahmatallakum, itu karena Allah memberikan rahmat kepada manusia. Ghairon nisyan, dan Allah itu tidak pelupa. Jadi kadang nih ada orang berbuat dosa, kok seolah-olah dibiarkan oleh Allah. Itu sebetulnya adalah karena Allah memberikan rahmat. Allah memberikan kasih sayang kepada orang itu. Siapa tahu orang yang berbuat dosa itu suatu saat dia mau kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi betapa Allah itu sangat maha rahman, sangat maha rahim. Ya, kepada orang yang berdosa saja Allah tetap masih memberikan kesempatan orang itu agar orang itu memperbaiki diri. Makanya orang yang baik itu bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa, tapi orang yang pernah berbuat dosa kemudian mau memperbaikinya dan mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian fala tabhasu anha hadisun hasanun rawahu Daruqutni wa ghairu. Hadis ini derajatnya adalah hadis yang hasan, diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni dan lainnya. Kemudian kita lanjutkan hadis yang ke-31. Al-hadisul hadi wassalasun, hadis yang ke-31, an Abil Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala da'a rajulun ilan nabi. Datang seorang kepada Rasulullah. Faqala, kemudian berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin. Tolong tunjukkan kepadaku ya Rasulullah atas amalan idza amiltuhu ahabbanillah. Ketika
amal itu kami lakukan, kami akan dicintai oleh Allah. Wa ahabbanin nas, dan kami dicintai oleh manusia. Apa yang kira-kira amalan bisa mendatangkan cintanya Allah dan cintanya manusia? Faqala, maka Nabi menjawab, izhad fid dunya. Zuhudlah dalam urusan dunia, yuhibbukallah. Nanti Allah akan mencintai. Apa makna zuhud itu? Zuhud itu bukan orang yang membenci dunia. Ya. Zuhud itu adalah orang yang tidak pernah hatinya merasa memiliki dunia. Ya. Jadi bukan berarti zuhud, oh itu berarti orang-orang yang kere, orang-orang yang miskin berarti dia zuhud. Kalau orang yang kaya berarti enggak zuhud. Zuhud bukan diukur seberapa banyak dan seberapa dikit hartanya. Itu bukan menjadi ukuran zuhud. Tetapi ukuran zuhud itu adalah ketika orang itu tidak merasa memiliki apa yang dimilikinya. Kalaupun dia jadi orang kaya, dia enggak merasa bahwa kekayaannya itu miliknya. Itu zuhud. Ya. Ketika ada orang punya uang 1.000, tapi uang 1.000 itu merasa dimilikinya, yaitu enggak zuhud itu. Ya. Ada orang yang punya uang miliaran, ternyata dia enggak merasa memiliki. Karena dia sadar semuanya itu milik Allah. Maka yang punya uang miliaran itu yang zuhud sesungguhnya. Ya, tetapi ketika orang punya uang 1.000 rupiah, itu merasa dimilikinya. Maka sesungguhnya yang punya 1.000 rupiah itu enggak zuhud. Jadi zuhud jangan diukur dengan harta. Tetapi zuhud itu adalah ketika orang itu tidak merasa memiliki yang dia miliki. Karena semuanya hak pakai kok. Ya, semuanya milik Allah. Maka yang kita sering ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, itu pesan filosofinya apa? Semua milik Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah. Ya, jadi jangan pernah kita merasa miliki ya yang hari ini kita miliki. Semua ini titipan Allah. Semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, wajhad fima ingdan nas yuhibbun nas. Dan zuhudlah dari sesuatu yang dimiliki oleh manusia. Jangan kita kalau orang itu punya sesuatu, terus kita menginginkan untuk mempunyai yang dimiliki oleh orang lain itu. Enggak perlu. Yakinlah rezeki sudah dibagi-bagi oleh Allah. Ya, kalau tetangga kita mendapatkan kenikmatan, kita bersyukur saja kepada Allah. Semoga kenikmatan-kenikmatan itu suatu saat Allah akan cipratkan kepada kita. Allah akan berikan kepada kita. Enggak perlu kita harus selalu kepingin memiliki yang dimiliki oleh orang lain. Karena jatah stok rezeki manusia itu beda-beda gitu. Ya, kalau kita selalu menginginkan yang dimiliki oleh orang lain, sementara stok rezeki kita tidak seperti itu, akhirnya kan kita merasa apa? Merasa tersiksa. Ya, jadi seseorang itu tersiksa itu sebetulnya bukan karena orang lain, tetapi karena apa? Dia tidak bisa menata perasaannya sendiri. Ya, jangan pernah kita itu selalu kepingin ya sesuatu yang dimiliki oleh orang lain. Syukuri yang sudah Allah berikan kepada kita. Ya, man lam yashkuril qalil lam yashkuril kasir. Seberapapun rezeki yang Allah berikan kepada kita, syukuri. Ya. Kalau kita tidak bisa mensyukuri rezeki yang sedikit, mustahil kita akan bisa mensyukuri rezeki yang banyak. Maka kenapa? Kok Allah itu enggak nambah-nambah kenikmatan kepada kita? Jangan-jangan karena kita belum bertambah syukur kita kepada Allah. Ya. Malam yashkurin nas, lam yashkurillah. Barang siapa yang enggak bersyukur kepada manusia, maka susah orang itu akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita itu iri kepada sesuatu yang dimiliki oleh orang lain. Ada di dalam sebuah hadis, isnani la yangdurullah yaumal qiyamah. Ada dua orang yang nanti pada hari kiamat enggak diopeni oleh Allah, dicuekin oleh Allah. Ya, di akhirat dicuekin sama Allah. Itu sudah sengsara itu. Ya. Jangankan dicuekin sama Allah, dicuekin sama mertua aja bingung kita. Ini ada orang di akhirat dicuekin sama Allah. Siapa mereka itu? Ada dua orang kata Nabi. Pertama adalah orang yang qati'ur rahim, yang memutuskan silaturahim. Dan yang kedua siapa? Jarusuk, tetangga yang jahat. Jadi kalau tetangganya dapat nikmat, dicurigai. Ini orang kok bisa beli ini, bisa beli itu, jangan-jangan miara tuyul nih. Nah, ini tetangga jahat ini. Ketika tetangganya mendapat kenikmatan, dicurigai dengan hal-hal yang tidak baik. Ya, tetangganya ini, bisa beli itu, jangan-jangan korupsi ini. Tetangga yang jahat ini, kelak pada hari kiamat, tidak akan diopeni oleh Allah. Tidak akan
dipandang rahmat oleh Allah, dicuekin oleh Allah. Ya, maka jangan ada sifat-sifat dengki dalam hati kita. Kalau orang lain dapat kenikmatan, syukuri dan kita berbaik sangka. Mudah-mudahan kalau hari ini Allah memberikan nikmat kepada tetangga kita, siapa tahu besok giliran Allah akan membagikan rezeki kepada kita. Mudah-mudahan dengan kita selalu mensyukuri rezeki yang ada pada diri kita, nanti mudah-mudahan Allah akan mempercayakan rezeki-rezeki yang lain yang Allah akan tambahkan kepada diri kita. Hadisun hasanun rawahu Ibnu Majah wa ghairuhu bi asanida hasanah. Hadis ini derajatnya hadis yang hasan, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan lainnya bi asanida hasanah dengan sanad-sanad yang sangat hasan, dengan sanad-sanad yang sangat baik. Mudah-mudahan hadis ini bisa kita amalkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.